Sebelum kita mulai, aku mau kasih sedikit pemberitahuan ya Besti. Di video ini ada pembahasan topik reproduksi dan kesuburan ya. Jadi video ini disarankan untuk penonton usia 18 tahun ke atas ya Besti. Selamat menonton. Kanker ini jahat banget ya dok ya. Ketika itu ada di otak, suami aku tuh nyetir dok. Dia tuh ngerasanya lurus, tapi miring dok. Yeah. Aku sampai dia hampir nabrak ojol. Terus we found that his cancer spread to the brain. Wah itu langsung kita oke, sedih boleh. Minasan konnichiwa, welcome to Mama Udon Podcast Deep Talk. Hari ini aku kedatangan tamu yang spesial. Oh my god, aku nervous banget. She is a hero in my life. Bisa dibilang kalau nggak ada dia, aku nggak bisa merayakan Hari Ibu. Bisa dibilang dia adalah hero di detik-detik terakhir yang mengubah hidupku. Mungkin kalau aku berduka nggak ada anak, aku mungkin akan ikut suami aku. Tapi yang membuat aku kuat adalah karena anak aku. Lama banget orang ini tidak aku kreditkan, terpendam, dan akhirnya sekarang ada platform yang bisa ngebuat aku mengenalkan ke kalian semua. Beliau adalah orang yang sangat berjasa di dalam hidupku. Welcome to my home, Dr. Cynthia. Halo, Welcome. selamat sore. Oke, apa kabar dokter? Baik, Fan. Jauh gak dok ke sini? Enggak lah. Enggak ya. Oh, Dari mana sih tadi dok? Tadi aku lagi stase kan tadi. Jadi selesai stase ke sini. Dokter masih di JWCC gak sih? Masih. Masih. Loh, Kas-Kas itu DSA-nya di JWCC. Oh ya. Dokter Tika. Terus habis itu sekarang ganti di Bunda sih. Dokter Diki. Dokter Diki. Iya. Aku deg-degan banget. Flashback. Aku ketemu dokter Cynthia nih pengen nangis aku sebenarnya. Remembering. Bingung mau ngomong apa, tapi tadi dokter sempat bilang, gimana dok sebelum aku datang? Ya, jadi you were my patient back then ya. 2020, 2021 kan. Anyway, kita belum ketemu setahun ya sejak terakhir embrio transfer ya dok ya. Hampir setahun Yes. ya dok ya. Hampir setahun ya dok. Oktober 2024. Habis gitu pregnancy kan? Pregnancy. Ya, di awal-awal. 3 bulan, setelah itu aku nggak setelah balik itu lagi. belum. Soalnya jujur bocah Indonesia jauh yo. Morning sickness ke bocah Indonesia, lumayan Ya. exhausted jujur dok Ya. kalau konsul ke sana ya. Dan gimana dok tadi dok? Iya, jadi kan you were back then patients gitu. Terus habis itu kan ngilang. So kayak I was just beberapa minggu sebelum Agustus ya, sekarang Juli kayak mungkin ya ngebatin doang. Juli 2024 ya dok ya. Where are you gitu. Tapi kan pasien dokter banyak. Lo nggak hanya terselibet aja. Oke. Suddenly kayak kemana ya nih orang kok nggak tahu, nggak ada kabar beritanya. I don't know. Because I know what happened before, right? Prior the reason why you guys underwent IVF and all that. I just terbersit aja gitu. Pluk, lihat gitu, kemana ya gitu. And suddenly I saw less of patient. Oh, finally she came gitu. Like, oh, coincidental banget ya gitu. Tapi kayak nggak tahu ya. Terus habis itu aku datang. Terus aku You told me. Langsung aku bilang, dok, suami aku paliatif. Yes. Itu kondisinya itu dok, March or April, we went to Singapore and oncologist say, habis full English nih jadinya. Kok editor tuh nanti susah. Gak apa-apa ya. My husband oncologist say that the cancer not respond to the medicine. And kayak di movie-movie gitu loh dok. Ya. Dokter bilang, your husband time just left 6 months. So aku kayak, April. April, pas dok, Oktober. Ya pas Oktober. Tapi yang namanya, aku kan juga datang dengan cerita yang sama ya dok ya. 2021, aku bilang ke dokter, suami aku bladder cancer. Terus dokter bilang, kemonya gimana nih? Karena impact ke sperma juga kan. Betul. Terus habis itu, dia udah
udah membaik, waktu itu membaik dok, membaik, terus nggak tumbuh di tempat yang sama. Anyway, your husband onkologis juga ya dok? Urologis ya. So you know lah, you know well lah ya dok ya. Terus jadi di bladder tuh nggak tumbuh dok. Tapi surprisingly nggak lama dari kita embrio ovubika, terus dipacokin, terus PGTA juga. We found that his cancer spread to the brain. Jadi nyebar ke otak dok. That's why langsung aku ngilang gitu dok. Yeah, that's why. Aku langsung ngilang dan aku kayak oke, gak penting dia punya anak. Aku bilang selamatin nyawa suami dulu. Aku kayak gitu. Karena bener-bener aku melihat perbedaan ketika kanker ini jahat banget ya dok ya. Ketika itu ada di otak, suami aku tuh nyetir dok. Dia tuh ngerasanya lurus, tapi miring dok. Aku sampai dia hampir nabrak ojol, terus dia juga sering kayak double vision gitu. Jadi di sini tuh dia kayak ngeliat warna atau gerakan yang lain, padahal nggak ada dok. Terus mulai mendengung, gampang lupa, gampang pusing. Terus aku kayak something wrong with him. Terus aku bilang kamu harus hire driver, nggak boleh nyetir lagi. Itu sempat debat tuh dok, karena dia kan feeling happy kalau dia nyetir mobilnya dia sendiri kan. Terus habis itu, aku nangis sih dok, kayak itu the love of your life. Like that. I found that the cancer spread to the brain, possibility dia bisa lupa aku dok. Betul. Possibility dia bisa lupa bahasa Inggris, nggak bisa ngomong lagi, aku nggak bisa bahasa Jepang. Dan dia pun selama ini dia cancer nggak pernah nangis, tapi itu nyebar ke otak, dia nangis dok. Aku takut lupa kamu, lupa istriku katanya. Wah itu langsung kita sedih boleh, tapi tetap medical plan-nya apa nih to rescue kamu gitu. We went to Japan, we went to Singapore, we went to Bangkok dok. Sampai kita juga pernah nyobain Bangkok itu little bit ekstrim sih dok, kayak pakai marijuana. Sampai se-ekstrim itu loh dok, marijuana tapi yang versi oilnya, kayak kan ada yang bisa buat medicine ya dok. Cuma kayak gak sampai everything we try dok. Anything of course you'll do everything. Anything, everything. We spend everything financially, emotionally. Terus pada akhirnya aku kan doa ke Tuhan itu, ya Allah sembuhkanlah. Tapi ternyata jalannya kayak gini. Tapi tetap gak nyerah. Nah selama 6 bulan sisa itu dok, he begging me, please ya, having a baby ya, ayo having a baby. Aku kan jadi bingung dok, I'm still young kan. Terus aku bingung, akhirnya aku mulai tuh luluh. Mulai luluh, so that's why I came to your clinic to see you again. Tapi after 3 years. After 3 years. 3 years. Amazing. Lama lu dok ya? Lama ya ternyata ya. 3 years. 3 years. Disimpan. Untung ya masih oke ya dok. That's the only one nih kan yang normal. Only one. Jadi sebenarnya telurku banyak. Tapi yang match juga, yang di PGDA cuma 4 kalau nggak salah dok. Tapi yang normal cuma 1 ya. Tapi yang cuma 1. Dan itu pun Dokter Cynthia waktu itu bilang, gimana dok? Kalau mau success chance-nya lebih tinggi lagi, of course, transfer lagi 1. Kenapa bisa gitu dok? Karena meningkat ya, istilahnya kita mengetuk ya kan, mengetuk your brain. Kalau kita lebih dari 1 itu mengetuk, oh ini ada seseorang yang harus diterima. Gitu. Itu sebenarnya hanya diperuntukkan lebih tinggi ya, kalau dia yang tidak di PGTA, karena kan kita nggak tahu kromosomnya gimana. Again, apabila memang di PGTA, euploid doesn't always means euploid. Kan normal itu nggak selamanya sama dengan normal. Karena yang diambil kan hanya ari-arinya saja, bukan babynya. Gitu. Jadi makanya kenapa euploid nih kok nggak hamil. Euploid nih kan chancesnya 70% of course. Nggak hamil. Atau hamil tapi gugur. Atau hamil tapi BO atau kosong hamilnya, atau ya memang nggak jadi aja, nggak sampai lahir gitu. Jadi there might be still a possibility. Then again, I'm actually thinking this might be your last one. Yes. Ya kan? Karena by the time I heard your husband into a palliative, kalau ini 1
gagal, that's it. It's gone. Your chances is gone. With him ya, with him. Gone. Gitu. So, I was trying to give the best solution, but then again, usually calon ibu tuh kan punya strongnya lebih kuat ya daripada dokternya. Jadi terkadang saya bilang, ya udah, what is your feeling? What do you want? Gitu. Jadi kan kita nggak bisa memaksakan apa yang kita mau. Kita kan hanya berdiskusi berdasarkan medis ya. Gitu. Dan again, you will be the one who's actually choose what do you guys want. Tapi kan your feeling is really strong. I just want this one only. Ya kan? Itu kondisinya dok, aku udah beli kasur rumah sakit di sini dok. Oke. Suamiku udah nggak bisa naik turun, udah lumpuh. Jadi aku di sini terus aku pulang, kamu ngomong gitu, aku pulang, Hani, aku galau nih, aku bilang. Dokter Cynthia bilang embrionya kalau mau sukses chance-nya tinggi masukin 2, tapi satunya yang nggak di BCTA, which is yang udah di BCTA aja aneh-aneh nih, apalagi yang di BCTA kan dok. Terus ada resiko juga kan dok, resiko kembar, terus resiko salah satunya juga bayinya mungkin tidak normal, tidak normal. Dan sekarang juga ada regulasi ya dok ya. No ovens Down syndrome tidak boleh dibuang. Betul. Karena mereka berhak untuk hidup ya dok. Betul. Ya. Kecuali memang bayinya ini membahayakan ibunya. Atau memang apa dok? Pada saatnya dilahirkan, maka dia nggak lama juga akan game over sendiri ya dok ya. Jadi kenapa sih dok kok ada aturan itu? Kok kenapa? Tapi di luar negeri masih boleh kan dok? Luar negeri ada nggak semua tempat ya? Down syndrome? Nggak semua tempat. Dan ini aturan baru apa? Enggak, udah dari dulu. Sudah dari dulu. Selama si kehamilan ini tidak mengancam nyawa ibunya, ataupun si konsepsi ini layak hidup istilahnya, kita tidak boleh mengeluarkan. Ya, tapi kan ini pertanyaan orang awam juga ya. Misalnya aku berjuang 2 garis udah puluhan tahun. Sulit nih dapet. Terus unfortunately the babies like that. Gimana ya dok? Sebenarnya yang perlu diketahui adalah the chances ya, kemungkinan mendapatkan bayi cacat pada program IVF itu sama dengan kehamilan pada umumnya loh. Oh iya, sama aja? Iya, jadi bukan berarti dengan IVF tuh peluang mendapatkan bayi cacat lebih tinggi, enggak sama sekali. Oh, enggak sama sekali enggak. Dengan kita meningkat usianya, of course kelainan-kelainan itu akan muncul kan. Mau kamu IVF mau enggak. Ya, resikonya tetap sama. Karena kan sama, telurnya sama, spermanya sama. I see. Ya kan, jadi chancesnya peluangnya tuh tetap sama. I see. Gitu. Tapi ya memang terkadang orang-orang menyalahkan, duh apa karena IVF? Enggak. Ya. Itu yang harus dicamkan. Jadi bukan karena IVF yang membuat anak kita cacat misalkan. Enggak sama sekali. Dan amit-amit ya. Karena bibitnya udah dari situ ya dok Betul. ya. Oh I see. Karena intinya kan IVF kan hanya wadah mempertemukan aja. Betul. Kalau bibitnya dari kamu 2 orang ini ya mau IVF apa enggak? Sama aja. Sama aja. Cuman caranya aja. Yang see. itu mungkin harus effort, yang ini enggak. I see. Gitu. Dan jujur dok, aku PJDE 4 kan. Yang aneh-aneh ya Down syndrome lah, cebol lah, apalah. Itu ya sisanya yang Kazuki ini doang cuma satu. Itu only one. Suami aku bilang gitu. Terus bilang, Hani, kamu nggak bisa hamil kembar. Kalau aku nggak ada, kamu repot katanya. Punya anak 2 tuh repot katanya. 1 aja repot gitu. Terus kenapa dramatik? Kenapa kamu tetap mau maksa gue hamil? Anda habis ini game over gitu. Terus dia bilang, udahlah, Bismillah 1 aja. Dia bilang, kalaupun 1 ini kita surrender sama Tuhan, dia bilang, we do the best di sisa waktu ini. Kalau misalnya memang jadi ya sudah. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi itu memang salah satu yang saya perhatikan banyak ya di PDG ya. PDG sorry apa dok? Pejuang 2 garis. Oke. Pada saatnya kalian ini surrender. As if ya sudahlah, whatever will be gitu. Lebih rileks bukan? Ngejalinnya gimana? Setuju. Hormonnya nggak fluktuatif loh. Dan biasanya outcome yang didapat justru lebih bagus. Yes. But then again I kept on telling you, when it's your time, it's your time. Ya nggak sih? Tuh jodohnya aja. Benar. Bukan karena kita hebat, nggak sama sekali loh. Tapi memang udah jalannya aja gitu. Setuju. Kalau if you come and see me before,
mungkin aja emang nggak jadi kan. Benar. Kasugi lahirnya udah ada tanggalnya. Benar. Gitu. Dan juga yang aku percaya ya dok, mau kita jagain kayak apapun, tapi kalau the God not approve, Yes. you pregnant, mau itu pakai teknologi tercanggih apapun, meskipun itu IVF ya dok. Betul. Dan aku baru jadi guys, aku tuh baru nyadar IVF bukan jaminan hamil tuh yang detik-detik itu dok. Karena dokter juga bilang ya, ada resiko gagal juga. Ya, betul. Orang kan mikir kita spend ratusan juta ya dok, untuk get the babies gitu. With the big hope, mungkin itu darah mereka, uang mereka dikucurkan di situ, tapi nggak ada garansi hamil. Orang kan pasti kayak, terus ratusan juta nih ya. Iya. Iya sih dok, ratusan juta. Of course. Ada nggak sih dok yang presentasi gagal sama suksesnya lebih besar mana di pasien-pasien dokter? Di seluruh dunia presentasinya gagalnya lebih tinggi. Oh iya. Yes. Kan successful pregnancy is only around 40%. Oke. Gitu. Jadi dari total pasien kamu tuh tapi 40%. 40% itu secara dunia. Oh dunia, Gitu. oke. 40% pada saat dilakukan PGTA itu akan naik menjadi 70% sebenarnya. Jadi lumayan kan. You can increase the probability karena kita mau menempatkan embrionya dulu karena 70% dari sana. Kalau misalkan emang itu euploid, maka your chances of you getting pregnant itu sudah 70% gitu. Tapi ya itu kan faktornya banyak. Ada faktor rumahnya, endometrium misalkan, faktor teknik saat dilakukan embryo transfer nantinya. Apakah mamahnya sebenarnya ada kelainan? Ya kan? Itu rumahnya gimana? Multifaktor sih dok. Multifaktor banget. Multifaktor. Sama stres ya paling utama. Iya, stres. Aku dok, ini adalah embrio transfer aku ketiga sebenarnya. Di VET ke-1 dan kedua aku itu 2 kali gagal kan dok. Sempet hamil tapi kayak molos gitu loh dok. Jadi keluar gitu bulet gitu dok. Nah terus itu sama waktu itu suamiku masih hidup, kita jagain banget, kita rest di hotel sampai aku nggak ngapa-ngapain, staycation. Ternyata yang terakhir ini dok, aku ngangkat jenazah dokter. Aku cebokin suami aku yang lumpuh. Makanan gak dijaga ya, caregiver gimana dok? I don't have a suster or anyone to help me take care my husband. I hands on 100%. Karena aku ngerasa ya bakti aja dok. Orang ini baik banget sama aku soalnya. Suamiku tuh baik banget, jadi kayak ya gak kepikiran juga dok, baby ini apa gitu. Malah aku udah hypernausea duluan dok. I don't know it's because of hamil muda atau karena kayak stres sama ini loh dok, kayak PTSD, trauma ngelihat suami yang kita sayangi drop. Jadi kayak sesek sendiri gitu loh dok. Saturasinya 60 setiap hari loh dok. Gini setiap hari aku jadi kayak gak bisa makan, gak kepikiran baby. Cuman aku selalu ya surrender, kalau ini jadi mau nggak dijagain apapun ya tetap jadi. Memang. Terus jadi dong dok. Ya Allah, sebenarnya aku sudah tahu dok, hampir tahu tuh. Kan tespek ya? Bukan tespek dok. Kan pas seminggu. Jadi kan aku tanggal 7 ya dok ya. Tadi di dokter cek kan tanggal 7 embrio transfer, tanggal 15 suami aku wafat. Itu tanggal 15, tanggal 16-nya aku masuk UGD. Aku gak mau zolim kan dok, obat-obat yang masuk kayak apa, dan aku juga ya harus ngecek juga. Kalau ini nggak jadi ya wes aku tak melting kayak marshmallow aja ikut suamiku gitu. Tapi kalau memang aku pregnant, I will try to eat at least for him, not for me gitu. Terus aku coba cek beta HCG dok, udah ratusan dok. Oh ya, oh you didn't tell me that. Iya. Udah baru seminggu ya. Seminggu memang bagus. Dok. Udah ratusan. Terus habis itu aku hypernausea-nya double dok, udah karena suami meninggal, hamil muda, ya double lah dok. I lost 10 kilo dok. Iya. Langsung kayak, I don't have a reason to live, tapi kayak nggak ngerasa dia beban juga, tapi ngerasanya ditemani lah itu. Belum ada perasaan cinta yang kayak gimana juga ya dok ya, soalnya belum firm, masih cek darah juga. Ya. Akhirnya aku ke Prodia, terus Prodia agak nyebelin sih, hasilnya nggak boleh dikasih tahu ke aku penasaran. Terus akhirnya aku ke klinik to see you, terus dokter Hakmi
congratulations, you are pregnant. As I told you, he gonna be protect you, replace the father gitu. So I just want to know perasaan dokter gimana tahu aku hamil. As what I said prior to transfer ya, because you were alone kan. Iya, aku sendirian anyway. Iya, karena biasanya yang lain-lain kan ditemenin suaminya ya. Iya. You were alone Aku sendiri. because of the situation. Tapi Cuman emang nggak apa-apa ya dok, embryo transfer sendirian ya? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kan haknya mau iya. ditemenin atau enggaknya nggak Oke. apa-apa sih. Biasanya Cuman suaminya we ikut masuk support, juga ya? iya, suaminya biasa ikut masuk. Aku sendirian boy, anyway Iya. di ruangan dingin itu. Dan Suaminya ikut masuk biasanya. tapi suster-susternya hangat dok. Apa mereka tahu kondisiku dok? Enggak lah, mereka ada yang tahu tapi aku nggak tahu apakah yang dinas waktu itu tahu completely Oke, atau enggak oke. gitu. Tapi kita tetap ada kan, nggak cuman sendiri. Aku Iya. kan pasti kan ada perawatnya, ada berdua at Iya, least kan. iya. Jadi kan satu memang kalau sendirian akan mendampingi. Oke. Yang satu lagi memang kan bantuin proses Mm-mm. itunya gitu, USG-nya. Jadi memang as I mentioned before, semoga sebelum masukin kan, Iya. semoga ini tuh lihat ya embrionya, semoga ini jadi pengganti papahnya. Saya bilang Iya. gitu waktu itu. Why you tell like that dok? Because I just has a feeling that he will become someday. Oke. Sometimes kan kita punya feeling ya, Kayaknya nggak lama deh gitu ya. ngelihat embrionya Oh, gitu, oke. ngelihat ini. Ya hopefully, it's just Iya. my wish as well. Iya. Gitu. Karena kan I never know how long your husband's gonna be. Karena kan waktu itu aku agak maksa bukan? Maksa sebenarnya nggak capable. Sebenarnya rahimku nggak capable ya dok ya. Iya, Atau tapi kondisinya gimana sih dok? enggak 100% gini. I'm sort of perfectionist upon that kind of things, but I understand that you might not have the chance. Ya, soalnya ada rules ya dok Ya. ya. Kalau suami saya tuh wafat, ada iya. Jadi rules-nya adalah apabila pasangan itu cerai, apabila suaminya meninggal, maka embrio itu sudah tidak boleh lagi digunakan dengan alasan apapun. agak unfair lah dok. Kenapa ya dok? Pemerintah kan kayak gitu. Itu kan soalnya berasal dari ibunya dengan ayahnya saat itu. Jadi memang kalau udah cerai, udah kayak itu udah nggak bisa lagi dipakai. Itu memang rules-nya, regulation dari pemerintahnya seperti itu. Itu Oh, udah iya. lama, udah dari dulu pertama Oh. kalinya IVF tuh ada. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa lagi digunakan. Ya, we have to respect that, right? Jadi that's why I know this is your first transfer with me kan. Iya. Kalau orang yang pertama kali transfer dengan aku kan biasanya aku sangat-sangat, aduh nggak bisa deh yuk gitu. Nanti mundur aja ya gitu. Karena saya mau mengambil 20%-nya sebenarnya. Kalau seandainya itu baik semua, setidaknya 20% sudah di tangan gitu. Tapi kalau seandainya enggak, kalau memang itu terbaiknya ya sudah, kita apa boleh buat, kita udah berusaha. Cuman kalau itu kan saya udah pernah cancel sebelumnya kan 1 bulan Yes. sebelumnya. Jadi kan you came and see me Agustus tau. Agustus. September. Rencananya September, iya, ternyata nggak bisa capable. gitu. September nggak bisa berarti September yang mens yang September, habis gitu akhirnya Oktober awal kan, Oktober berarti kan awal. di mensnya September. That's why I said enggak yuk udah sekarang aja because you might not have the time. Reasonnya time ya, bukan my condition was perfect No. for achieve the. No, Oke. it's not 100% perfect ya. Kurangnya in di your apanya condition. ya dok ya? Itu kayak aliran darahnya kurang optimal. Triple line-nya bagus sih, oke. gitu. Tebal dinding rahimnya nggak terlalu optimal, Tapi Oke. achieving minimum, tapi kalau bisa lebih tebal, gitu. I see. Ya kan? But then again, ada beberapa publikasi yang menyatakan regardless berapapun tebelnya, asal embrionya bagus harusnya bisa menerima. Kalau misalkan memang bagus secara itunya, reseptivitasnya ya, gitu. Jadi ya it's just because of time. Kalau enggak, he's not gonna be here. Iya. Itu dia happy banget, kondosan tuh happy banget dok, kayak aku bisa embryo transfer. Oh ya, that's good gitu. Just go ahead. Aku benar-benar yang September aku tahu aku nggak capable. Aku udah kayak menerima dok. Karena hidupku terlalu banyak menerima kabar buruk. Suami tinggal 6 bulan lah. Suami nggak resisten obat lah apa. Jadi ya udah kalau bisa ya pasti bisa lah. Terus ternyata bisa pun ya nggak seperfect itu, but I'm okay. Terus dijalanin, jujur
embrio transfer itu terasa dingin, sepi, tapi masih bisa chatan sih dok sama suami aku. And how you feel when you know I'm pregnant? Kamu pagi gimana ceritanya tuh dok? Kan saya tahu duluan ya, but I Yeah. was just like, my God, ini perfect timing and yet sad at the same time. Happy and sad. Happy and sad ya dok? Yeah, cannot describe. I mean, Yeah. like, how is she gonna hold on to this? Yeah. I know that my prayer got answered because I said, this is gonna be the replacement of the father yeah. for you. Tapi then again, aduh gimana ya gitu. Kayak, Apa yang dokter khawatirin? karena burden pregnancy during stress time itu beda ya. Karena kan you're grieving and yet you're having this happy moment at the same time. Jadi ya harus ada yang lebih dominan pasti kan. Benar. Tapi then again I believe if she's strong, you are strong enough, then you will be able to go forward. Tapi stres juga kan, abis itu nggak lama dok perdarahan, mati loh, ini perdarahan banyak banget lagi. I mean kayak ya gitulah kayak maksudnya for God's sake ini apa lagi gitu. Karena kan perjuangannya nggak selesai di situ ya. Sebenarnya very kan, long. I know. Itu IVF emang riskan gitu atau all pregnancy sih? All pregnancy the same. Oke. All pregnancy is the same karena sama aja sebenarnya. Cuman kadang-kadang kan orang kalau IVF lebih inilah itulah gitu. Jadi ngeliatnya kayak lebih riskan. Nah juga sebenarnya sama aja gitu. Cuman ya karena memang obat-obatan lebih banyak aja kan. Jadi terkesannya lebih riskan tapi sebenarnya sama aja. Apa aku hamil karena mengkonsumsi pengencer darah ya dok? Ya itu juga salah satunya kan because you got before ya prior transfernya before yang doesn't work that well. Makanya itu diberikan juga selain pengentalan darah teman-temannya. Bisa karena itu juga, tapi kan we're trying to increase the odds lah. Nggak semuanya butuh ya, of course. Tapi we're trying to increase the odds of getting pregnant gitu. Tapi but then again saya cuma berdoa, ya Tuhan kalau misalkan emang ini jodohnya dia, berdarah ya berdarah aja. Karena saya juga punya banyak pasien kayak gitu kok. Ada yang at the end loss karena perdarahannya. Oh iya dok. Tapi ada yang masih bertahan kok. Gitu. Karena memang satu dan lain hal ya emang jodohnya aja gitu. Bener. Jadi ceritanya tuh aku di sini dok, abis makan ikan asin. Aku lagi doyannya ikan asin doang dok. Terus darah itu ngucur kayak pipis dok. Tus. Aku kaget bener dok. Apa ini? Kok basah celanaku pas diginiin darah dok. Dan aku di rescue ke rumah sakit dekat sini dan mereka langsung bilang aku spontaneous abortus. Iya. Terus waktu aku dibuka corong bebek dok, dia bilang itu adalah jaringan. Padahal itu polip dok. Betul. Dan aku udah di-schedulein buat kuret. Ih takut banget. Menurut dokter kira-kira kalau misalnya terjadi hal kayak gitu tuh what we should do? What you should do, of course you have to go to emergency room to find out. Tapi it is your right to actually find a second opinion. Gitu. If you don't believe, just go for a second opinion. Tapi kan then again it's, I don't know. I mean like at that moment, saya bilang, seriusan nggak gitu. Kalau saya boleh nggak saya sendiri ngecek gitu. Kayak karena. Tapi waktu itu kamu ada acara nikahan kalau nggak salah dok. Lupa aku. Iya nikahan siapa gitu. Terus kamu reference to your friend di RSPI Puri. Terus aku kesana di USG. Kazuki masih aman, ketuban aman. Gitu aku juga takut mau gerak takut dok, serba takut dok. Gini takut. Tapi ya aku mikir ya Allah apa harus berduka lagi ya? Oh ya Allah apa memang cuma jatahnya dititipin 3 bulan? Oh ya sudah nggak apa-apa. Sampai adekku tuh bilang kalau ada orang masuk surga kayak kamu deh katanya. Kamu ini potensi kehilangan Kazuki tapi nangisnya nggak yang sekejar kehilangan kondosan gitu loh. Because I know well that apapun yang hidup itu kan bukan hak kita ya dok. Betul. Semua yang hidup itu ada yang ngatur. Mau kita jaga kayak apa nggak akan bisa. Betul. Jadi makanya kayak ya wes surrender aja dok gitu. Terus habis itu beneran everything is okay, dokter kasih albotil ya sama kasa ya. Getting better dokter. Terus
Aku ganti apa namanya? Opjin. How you feel, Dok? Aku ganti Opjin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, it is everybody's right. Karena dan again saya memang kan di bidang itu ya, gitu. Saya kalau akan lebih baik lagi kalau misalkan bisa meneruskan di memangnya objin-objin yang biasa menangani persalinan, gitu. Walaupun I'm also objin, karena kan memang keseharian saya itu menangani yang mau promil gitu. Jadi kalau misalkan emang itu nggak apa-apa, it is your right. Kan I said, I told you right, nggak apa-apa lo kalau sana emang mau ganti, it is your right, go find yang dekat rumah misalkan, itu sana kan jauh banget. Jauh banget, Dok. Gitu. Lagi pula di sana kan tidak bisa membantu untuk persalinan juga anyways, right? Iya. Terus aku mau nanya, Dok, apakah semua pasien bayi tabung tuh harus sesar? No, of course not. You didn't, right? Aku aku Jadi normal. gini, ya, jadi salah satu indikasi sesar itu adalah infertilitas primernya, bukan karena bayi tabungnya. Apa itu, Dok? Infertilitas primer itu kan orang yang memang berusaha lebih dari 1 tahun ya, menikah, nggak pernah hamil-hamil, terus dia nggak KB, berhubungan seksual teratur, itu kan definisi. Oh, infertility berarti. Oh, ya kayak aku ini. Betul. Nah, itu merupakan salah satu indikasi sesar sebenarnya. Oh, kenapa, Dok? Ya kan, karena waiting period itu udah lama kan. Oh. Gitu, jadi kita nggak mau. Kan semua persalinan normal itu adalah partus percobaan nih. Kita ngomongnya adalah partus percobaan, di mana kita nggak tahu kapabilitasnya panggul bisa dilewatin atau enggak, bayinya lahir bisa atau enggak, kan kita nggak bisa memprediksi masa depan. Memang betul kita bisa memeriksa di 36 minggu kita periksa, oh ini panggulnya sempit. Oke. Kalau panggulnya sempit, there are no ways kita bisa memaksa itu bisa lahir normal. Misalkan kepalanya nggak turun, ini lingkarnya terlalu besar, bayinya terlalu besar. Lilit sebenarnya nggak juga, anakku lilitan yang pertama. Kamu normal, Dok? Iya, yang pertama normal, yang kedua gara-gara air ketuban habis. Oh, oke. Gitu. Jadi ada indikasi ya, Dok? Ya, ada indikasi. Kalau kan juga saya lebih seneng yang normal sebenarnya. Gitu. Kalau dulu ya, kalau sekarang kan RX banyak ya. Gitu. Jadi mungkin lebih nyaman, tapi banyak indikasinya. Salah satunya infertilitas. Jadi, tapi kalau seandainya kalau ditanya ke mayoritas pasien-pasien saya, lahirannya sesar kenapa? They're scared. Yes. Scary to facing the constriction feeling. Of course. Pain levelnya ya. Iya, pain levelnya tuh terlalu rendah. Tapi I think you're the second one of my patient actually born normal ya. Oh iya. Ada yang pertama, ada. For all IVF mostly. Dari 2020 ya, kan before itu saya nggak punya track record whatsoever berapa yang normal. Tapi ya karena yang di sini saya mengikuti sebenarnya dari pasien-pasienku, bayi-bayiku sih lahirnya dengan apa, how are they doing until today and everything gitu. Ya itu kan, dan ini kan balik lagi, mau nggak, terkadang mereka udah give up duluan sebelum nyoba gitu. Tapi kenapa sih, Dok, ibu-ibu zaman sekarang ibarat kata tidak seberani ibu-ibu zaman dulu menghadapi rasa itu? Karena mungkin sekarang sudah dihadapi dengan kenyamanan yang gampang, easy to get. Easy to get without you have to think, istilahnya apa ya, tinggal teriak minta dapat. Oke. Kayaknya gitu ya. Gitu. Jadi mereka tidak mau untuk ngapain gue mesti susah-susah. Kalau misalnya gampang, mules-mules berjam-jam harus melewati itu dengan pembukaan yang sekian, buntut-buntutnya tuh gue juga harus SC, gue sakit 2 kali. Kayaknya gitu ya, kayaknya. Iya. Ada juga yang gitu sih, Dok. Ya kan? Iya. Ada memang yang seperti itu. Kan waiting period tuh lumayan lama gitu. Dan again saya bilang ada plus minusnya di masing-masing itu. Dengan kecanggihan yang saat ini, dengan ada metode ERAX tuh hampir mirip sebenarnya dengan lahiran normal. Oh really? Bedanya di bayinya doang sebenarnya, tapi kalau di mamahnya sama aja. Sama aja. Saya dulu bilang, gua nggak mau lagi sesar karena saya kena komplikasinya ya waktu itu. Jadi takut. Tapi pokoknya nih kalau hamil lagi, gue maunya yang ketiga, mau nggak mau lahir normal, iya gitu. Karena udah takut duluan. Tapi untuk bayinya sama aja sih sebenarnya. Sama aja. Ya. Resikonya sama-sama. We are putting our life in danger in both ways. Yes, of course. Ya kan? Iya. Terus apa namanya? Tapi menurut aku setiap cara ibu melahirkan tuh patut di-appreciate ya, Dok. Of course. Jadi bukan berarti lahiran
sesar itu cupu gitu ya? Iya, bukan berarti you don't feel like a you're not apa ya istilahnya tidak layak dipanggil ibu karena sebelum lahiran normal belum merasakan sakit. Enggak loh, gila apa? Hamil aja udah susah. Aduh, susah Hamil banget. susah. Belum lagi kalau misalkan melewati going have to ya agak dar-der-dor dengan segala macam mungkin berita yang nggak enak gimana, terus gimana. Belum lagi nanti menyusuinya kan. Jadi hamil udah susah, lahiran susah lagi. Nyusuin apa lagi. Jadi double sih. Maksudnya triple mungkin nggak tahu lah ya. Aku merasakan gitu soalnya kayak agak iya susah gitu. Bener. Antara sulit. Saya nggak pernah harus melewati seperti kalian yang harus berusaha untuk mendapatkan garis dua, nggak sama sekali. Yang kedua itu dua-duanya gampang banget. Cuman selama hamilnya itu repot banget ya. Saya muntah-muntah sampai 33 minggu gitu. Yang pertama. Why for so long? Nggak tahu. Stres kayaknya. Gitu. Jadi yang kedua sampai 20 minggu. Jadi kayaknya gue hamil lagi nggak mau deh gitu. Jadi ada fase di mana seperti itu. Gitu. Jadi ya pasti balik lagi ya. You're a mother now, of course you can tell your version of the day you are a mother kan. Berapa perjuangannya, kayak apa gitu. Kalau aku sih memilih normal karena kayak ada feeling gitu loh dok. You can. I can feeling kayak, dan aku juga takut operasi dok, trauma. I see a lot of surgery dari suami aku kan, itu traumatik loh dok. 5 tahun aku caregiver dok. Tuh bahkan aku ke rumah sakit pun smelling the ambience tuh udah kayak mual. Jadi kayak gak bisa nih aku. Aku harus ini aja deh, fight to normal gitu. Which is high risk pregnancy of course ya dok ya. Dan crazy-nya di bulan-bulan hampir akhir itu dok, aku mau gentle birth di rumah, gila kan? Adik-adikku kayak, jangan deh Cek, kok ngeri ya, nanti kalau di rescue gimana? Semanggil bidan gitu. Soalnya mamaku 7-7-nya gitu dok, ya 7, panggil bidan ke rumah, tidak ada di rumah. Iya, tidak ada robekan perineum. Kalau zaman sekarang kan keren ya dok ya. Kalau zaman dulu kan emang karena miskin ya dok ya, kayak kekurangan gitu. Tapi untungnya sih dokterku kayak, di klinik aja lah Van, jangan di rumah karena terlalu resiko. Riskan, iya. Kalau ada apa-apa. Apapun, iya dok, bener. Terus kalau misalnya ada sesuatu, aku di rescue ke rumah sakit terdekat, nggak kenal dokternya siapa. Betul. Langsung surgery kan ngeri juga ya dok. So akhirnya I born Kazuki for 6 hours dok. Oh itu enak 6 jam. Tapi merasa sakitnya. Emang gak ada yang pernah bisa mengalahkan itu. Emang iya, kayak ada bola yang mau keluar dari itu. Terus kayak, waduh bingung banget dok, bingung. Kayak kita bingung banget. Aku sampai bilang ke, ya mungkin Allah itu tahu ya dok. How my journey having the baby, grieving dukanya dapat, happy-nya juga dapat. Aku bilang sama Allah, ya Allah mudahkan. 6 jam lumayan cepat lah. Sampai orang kaget dok. Aku masuk klinik jam 7, itu bukaan 3. Ya saya jam 10 udah langsung perfect bukaan sampai mau ngeden orang. Fotografer belum datang dok. Objin belum datang bilang, Mbak Fani, dulu aku bilang kalau mau ngeden kasih tahu. Udah mau ngeden sekarang loh. Udah mau ngeden langsung kayak, aku udah kayak ngeden. Terus Kazuki keluarnya tuh tangannya gini dok, jadi agak nyangkut, agak lama. Terus aku gini, lo kok nggak nangis? Sempet takut juga, keluar nggak nangis dok dia. Udah cuma cepet-cepet baru nangis gitu. But kalau disuruh ngulang nggak mau sih. Aku udah mau sesar aja. Aku udah dicimbol tuh kayak aku mau sesar deh, aku mau sesar gak kuat. Itu karena itu waktu udah mau lahir. Iya dok. Iya, biasanya begitu. Ya Allah sakit banget. Iya. Kata dokternya per 15 menit sekali ya dok. Enggak dok. Apanya 15 menit sekali? Kontraksi ini. Aku estafet dok. Aku sampai bilang ke Allah, ya Allah nggak apa-apa deh maksimalin sakitnya, tapi jangan lama-lama. Kayak aku nggak kuat deh. Emang nggak ada nggak ada tandingannya. Saya juga lahir normal yang pertama kan. Ya Allah. Umur berapa itu dok? Waktu saya umur berapa? Lahiran 29. Oh 29. Yang ada pertama. suami?
Ada. Berguna nggak tapi- suami dok di samping sebenarnya? Iya, iyalah kan dikremes lah. Dikremes. Oh, iya. Justru jakarnya di situ kan. Gitu. Jadi itu apa ya? Datang itu sudah buka 5, terus setengah 12 malam. Malam. Doanya mertua saya waktu itu, ini anak mau lahiran normal, semoga ini macet ya. Saya lahiran di Pondok Indah waktu itu. Dari mana? Dari Tangerang? Jakarta Barat. Oh, Kebon Jakarta. Jeruk. Semoga nggak macet. Kalau nggak malam-malam aja kalau lahir gitu, biar nggak Ternyata macet. diijabah. Di Jama. Terus. Setengah 12 nyampe, setengah 1 lahir. Kok cepet banget dong? Iya, itu lebih gila lagi kan. Buka 5, setengah 12, setengah 1 udah lahir. Itu gila-gilaan sih. Saya cuma pikir, untung gue nggak perdarahan. Jadi waktu itu belum jadi dokter spesialis, baru jadi dokter umum. Wow. Ya. Terus papa saya yang punya feeling, memang orang tua ya. Orang Iya. tua tuh kan feelingnya kuat. Bener. Tapi memang saya tuh dulu berpikir, pokoknya kalau dia nggak lahir tanggal 11, saya SC. Oke. Kalau dia lahir sebelumnya syukur-syukur. Kenapa Tapi gitu, Dok? was-was udah 39. Enggak, karena saya tahu kalau dia lebih dari waktunya nggak baik untuk si calon bayinya. see. Karena takut ketuaan gitu. Tapi Oke. saya pikir ya udahlah gitu. Tapi whatever kan udah ada garisnya ya. Iya. Garis tangannya dia akan lahir berapa. Itu setengah 1. Wah gila itu. Macetnya nggak macetnya Nggak ada dapet. macet. Nggak macet. cuma Sesarnya setengah nggak jam. dapet. Nggak. Tapi do you believe nggak sih dok, setiap anak memilih jalan lahirnya sendiri? Pasti. Pasti. Mm-mm. Wow. Orang yang itu kan yang pertama kan nggak milih-milih, yang kedua itu sebenarnya nggak milih-milih juga, tapi aku udah tahu karena aku merasa ini kenapa nih bocah kecil ya, kenapa nih bocah tuh air ketubannya kurang terus ya waktu hamil. I Yang kedua kan aku udah see. di objin, jadi aku tahu lah bisa ngeliat sendiri gitu. Kamu gini sendiri dok? Oh, iya, beberapa kali begitu sendiri loh. Oh iya? Iya, udahlah gitu. Terus waktu pas kontrol terakhir itu sama om ya, Mm-mm. bilang, aku mau pergi loh Sin besok pagi ya udah I'll see you next week. Cuman dalam hati ngebatin, aduh nyampe nggak ya minggu depan gitu. Tapi itu udah 37 karena nih bayi kecil gitu. Nggak tahu lah feeling mungkin ya, Iya. feeling seorang ibu ya. Terus malam-malamnya mules. Langsung dok. Mules. Begitu karena dianya pergi ya udahlah ya akhirnya yang terdekat aja. Ada juniorku yang lagi jaga. Titi, ambil aja USG, ketempel. Udah nggak ada air ketubannya. Oh my god. That soon. Padahal paginya, sehari sebelumnya saya baru USG kan. Memang kurang, tapi masih oke. Loh, tapi Tapi nggak tanpa keluar ketuban, nggak sih? ada. Kok bisa kurang Ya, dari karena mana? memang itu kan dia kan memang kurang bayinya kecil I see. gitu. Jadi memang ada itulah. Jadi itu Langsung. sesar kan? sesar jadinya sore sih. Gitu. Tapi ya ada cerita sendiri-sendiri of course. Tapi ya again mereka berdua itu pasti punya jalannya masing-masing kan. Bener. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu. Bener. Nanti Kasuki pasti punya itunya sendiri deh. Gimana dia. I told him every day, every time. Apalagi kan aku sendirian ya dok. Aku selalu bilang, Kasuki, mudahkan mami membesarkan kamu ya nak. Lucu banget ya. Mana dia? Cabut Bobo. aja, tolong dong. Bobo Iya. ya, Bobo nggak apa-apa. Cek lagi ya. Dia sekarang Lucu banget. ini dok, apa makannya lebih suka makan daripada asi. Aku agak Karena udah mulai makan. Dicampurin Iya. aja asinya ke makanan. kemakan. Iya udah dok. Terus ya he is good eater. Apa karena yatim ya dok ya? Jadi kayak everything easy. What do you think dok? Ya iyalah dipermudah. Maksudnya kan ya mungkin dia lebih dewasa, lebih tegar gitu ya. Mungkin dipermudah lah. Karena nggak mau ngusain mamahnya juga lah. Iya. Dokter, Baik ya. anakku, masya Allah. Kalau nggak ada dia, aku ikut sih dok, beneran dok. Karena aku ngerasa my whole happiness kan gimana ya dok? Aku tuh istri yang terlalu melekat ke suami gitu loh dok. Jadi kalau dia nggak ada tuh kayak nggak punya arti hidup gitu. Tapi untungnya ya seperti yang kamu bilang, he replaced dan Mirip ya? Mirip banget dok. Do you think Banget. mirip? Mirip banget orang bilang, oh ini mah bapaknya banget. Iya, oh, dok. Versi mungil ya. Iya. Versi mungil. Tidurnya mirip banget. Oh, ya? Iya. Kecil-kecil ngorok, ya Allah. Ngorok udah kayak bapaknya ya, kayak ngorok banget. Terus kayak Lucu banget sih. soft heart dia, soft boy. Kayak bapaknya. Kalau nangis selalu berair mata, Dok. Oh ya, Iya. Bobo ya. Belum. Oh, masih bobo. Gak apa-apa. Oh, bentar lagi ya. Gak apa-apa, ntar aja. Terus dokter, dari semua pasiennya dokter yang wafat
case wafat kayak aku tuh berapa orang? Aku doang. Masya Allah. Bukan achievement sih, tapi kayak kaget aja. Ya, sebenarnya separated ada. Cerai banyak dok. Nggak banyak ya, tapi Oh, ada. Akhirnya kan harus di-discard embrionya. Tapi Loh, mana tahu cerai dok? Misalnya aku cerai tapi gak ngomong-ngomong. kan Embrio transfer gitu. oh nggak ada. Kan biasanya kan itu kan kita banking kan. Banking kan biasanya ditagih tuh. Gitu. Biasanya pada ngomong, oh saya udah nggak ngelanjutin, saya udah cerai gitu. Oh. Ada yang kayak gitu. I see. Berarti yang benar-benar sampai game over nih aku tok ya dok. Masya Allah. Aduh, bingung lagi nih aku dok mau ngomong apa. Sekarang dokter ngeliat aku hari ini, what do you think dok? Great job sih. Masya Allah. Dok, if I'm actually in your position, I really don't know what to do, really. But you are amazing. You can be like inspiration to others. You never give up. You're trying your way all the way. Ya kan? Tuh ada tuh sekarang buktinya. Benar. Time is time. Ya. Banyak nggak sih dok miracle case kayak aku, kayak dia udah lama, kayak ada nggak dok cerita kayak gitu? Ada. Aku udah izin nih. Iya udah izin. Aku udah izin sama yang punya cerita. Iya. Baru lahir minggu lalu. Oke. Mungkin udah diposting sama orang tuanya. Jadi pasien ini sudah menanti 10 tahun. Oke. Tahun 2018 bisa hamil sendiri, tapi akhirnya kan di luar gitu. Trying to conceive susah, akhirnya IVF. IVF PGT ya. Karena apa ya waktu itu saya lupa kenapa PGT-nya. Cuman dia PGT, akhirnya tanam, nggak hamil loh. Oke. PGT-nya euploid. Oke. Tapi memang yang di PGT cuma satu. Kan you had 4. Dia cuma satu euploid, nggak hamil. Terus quite sometimes gitu, take a break, akhirnya balik lagi. Terus saya bilang ya udah mau gimana? Waktu itu cuma satu juga yang dia tanam. Ya udah dok, tanam lagi, akhirnya berhasil hamil. Tuh happy lah. Penantian 9 tahunnya kan, 9 tahun belum 10 kan barusan. 9 tahun lebih. Waktu usia kehamilan 9 minggu ya. 9 minggu kan di saat dimana kita tuh melihat ada kelainan. Ininya tebel. Tengkuknya ya dok? Tengkuknya tebel. Terus scalp kepalanya tuh bengkak. Di perutnya juga bengkak. Waduh, ini hidrops nih. Hidrops tuh yang adanya penumpukan cairan di beberapa kompartemen gitu. Biasanya nggak survive. Ya. Terus karena karena apa ya? Karena saya bukan di bidang feto maternal, saya rujuklah beliau ke feto. Yuk, lu ke feto deh. Iya. Gitu. Dia feto ngomong hal yang sama. Valid. Gitu, valid. Aduh, wah deg-degan lah ya maksudnya. Ke feto yang lainnya ngomong hal yang sama. Dia baliklah ke saya. Dia bilang gini, dok, beberapa feto ini menyarankan karena emang kayak gini ya. Karena kalau kayak gini kan biasanya terminate ya dok? Ya, kan biasanya kalau kayak gini itu nggak akan survive anyways. They suggest me to terminate. Terus and I was like, wow, you come to the wrong person, saya bilang. Saya nggak akan mungkin melakukan itu. Kenapa? The baby still alive, saya bilang. Kalau seandainya, terus NIPT nggak dok? Sekarang gini, mau NIPT, mengubah nggak? Nggak kan sebenarnya. Terus terserah kalian. Saya not in the place, tapi saya nggak mau melakukan, saya bilang. Saya cuma bilang gini, saya cerita akhirnya. Nggak pernah saya buka ke banyak orang. Anak pertama saya itu ceritanya harusnya 2. Harusnya kembar, jadi cuma 1. Tapi di saat yang sama 9 minggu, saya dibilang anak saya cacat. Tapi pada tahun 2011 tidak punya teknologi, ada tapi belum banyak ya, NIPT dan teman-temannya. Jadi kayak ya udah lo terima aja gitu. Kata dokter Eko waktu itu. Ya lo terima aja. Oh makanya kenapa saya muntah-muntah sampai 33 minggu. Karena stresnya luar biasa. Tapi mencoba berdamai. Saya ceritalah ke pasien itu. Do you believe in miracle? I said. Sorry ya, tapi saya tidak akan pernah mau untuk men-terminate this pregnancy. Please don't come to me gitu. Tapi sebenarnya bisa ya dok. Kamu punya light for doing I don't.
I don't. Saya bukan feto maternal. Oh, yang bisa terminal siapa dok? Feto. Yang punya, yang bukan gitu. Itu kan pasti berdasarkan diskusi dan melihat keadaan bayinya. Kan yang berhak untuk menyatakan seperti itu kan feto, bukan kita. I see. Gitu. Terus yang berhak mengeksekusi siapa dok? Dokter bedah gitu ya dok ya? Ya objin juga sih Objin, sebenarnya. harus objin. Oke. Harus objin. Oke, terus? Gitu. Terus akhirnya saya bilang saya nggak mau. Saya nggak mau, saya takut. Iya. Takut saya. Iya. Dia bilang, do you believe in miracle? Kalau misalkan emang ini seperti itu, yuk ya udah kita USG aja per 2 minggu kita lihat. Di saat nanti dia jantungnya melemah ya sudahlah, apa boleh buat. Tapi kalau seandainya dia masih strong kayak begini nih, aduh saya nggak mau, saya bilang. Terus saya USG lagi, dia datang betul tuh. Setiap 2 minggu. 2 minggu. Udah gitu. berapa weeks tuh dok? 9 minggu kan waktu di itu. Terus dia balik lagi 10 minggu kan. Evaluasi kemudian 2 minggu. Berarti 12 minggu. 12 minggu tuh udah sama was-was ya. Mereka was-was. Saya pun was-was. Saya USG. Wih, normal. Masya Allah. Normal. Terus saya bilang, saya cuma bingung. Dokter kenapa kok diem aja? Bukan gitu. Nah itu normal. Gitu bener-bener nggak ada sama sekali selaputnya itu. Jadi saya sampai nanya ini ke teman saya, teman-teman ini gue yang salah bego USG atau gimana sih? Gitu kok ini normal sekarang? Enggak normal kok gitu. Ini apa gue yang salah ya gitu. Jadi karena nggak ini ya, nggak percaya. Terus udah deh, lu NIPT ya berarti ya? Ya dong. Kalau kayak gitu berarti lu valid. Sok sana NIPT. NIPT 2 minggu tuh mereka udah kayak jungkir balik ke whatsoever lah, nggak tahu lah perasaan mereka sama. Saya juga gitu. Saya juga galau lah. 2 minggu NIPT normal. Selama perkembangan saya bilang gini, kayaknya lu ke feto aja deh. Ya dong, karena gue takutnya kalau seandainya ntar gue USG, gue nggak bisa ngelihat suatu kelainan yang dimana bukan keahlian gue untuk ngelihat. Salah ngomong nih nanti gitu. Jadi just give it to the expert. Yeah. Normal. Oh my god. Semua 4 different feto maternal said normal. Oh my god, how come dok? I don't know. Saya cuma bilang berdoa ya. Saya bilang kan dia agamanya sama-sama saya Katolik. Kita novena waktu itu. Berdoa aja. Saya bilang kalau emang jodoh nggak kemana, kalau emang ini normal ya normal. Minggu lalu sudah lahir. Dia sebenarnya udah mau posting dari kapan tahu, tapi jangan dulu sebelum bayi lahir. Bayinya lahir, saya sudah bilang sama dokter anaknya, dok, ini anak waktu 9 minggu ada kayak gini. Makanya kenapa saya memanggil dokter ini, karena memang dia ahlinya NICU kan. Kalau ada apa-apa, bisa ditelepon cepatlah tindakannya. Akhirnya dipegang, enggak dok, normal. Masya Allah. Bayinya udah seminggu. Sabtu ya, Sabtu ketemu Sabtu ya. Senin minggu lalu. Oh my god, merinding banget dokter. Yes, itu amazing sih. Itu udah diposting kemarin yang saya repost ulang. Udah diposting sama orang tuanya. Makanya kemarin bilang, boleh nggak di-share gitu? Ceritanya. Kata dia boleh banget dok, karena it's miracle. It is another miracle. I mean in the way. Miracle baby banyak ya dok ya? Oh my ya itu god. yang di saat mungkin akan give up ya. Mungkin beberapa orang tuh akan give up dengan kenyataan, am I ready to raise a disabled kid? Enggak sih? Balik lagi pertanyaannya. Pertanyaan pasti kan, kalau nanti dia kenapa-kenapa, gimana? Pertanyaannya dibagi dulu, kalau kita yang kenapa-napa gimana? Siapa yang ngejagain anak kita sebenarnya? Tapi kan, dan again, miracle do exist. Gitu. Jadi ya never stop believing, never stop praying. When it's yours, it's yours. Dokter Cynthia best guys, IVF ke dokter Cynthia aja. Terus dokter aku mau nanya nih kan, pasti kan berita yang suami aku meninggal itu kan semua orang tahu lah ya dok. Iya. Goes to viral. Yes. I can feel when I come to the clinic, everybody watching me like a yes. So when they know I'm pregnant, itu klinik kondisi gimana sih dok? Mereka itu kayak sama head bocah Indonesia. Iya, of course. Dok? Mereka tuh bilang, dokter hamil loh ternyata. Your prayer itu ini banget, ampuh banget gitu. Ya tapi gimana ya gitu kan? Karena kita bingung juga ya dok. Iya, at the same time, oh my God, how is she gonna go through all of this gitu. Tapi then again, maybe this is a gift for your sorrow ya. Maksudnya your grief itu got paid off gitu. Jadi saya rasa ya nggak apa-apa lah, mungkin memang terbayarkan, this is just the way it should be gitu. Bener. Ya kan, jadi nggak ada yang dapetin hadiah anak kan, udah itu ya gitu, beda lah. Terus
pasti jadi omongan satu ini kan dok. Iya, omongan satunya tuh kayak, aduh Satu dok, klinik. itu yang lain-lain dibuang dong, Mm-mm. ya kan? Terus saya bilang, ya itulah nantilah. Ya masnya mas mau lo ngomongin sekarang gila aja apa gitu. Tapi kan emang kita udah sama-sama tahu kok. Iya. Pasiennya tahu kok. Pada makanya kenapa gue maksa waktu itu. Aku habis FET tuh langsung tanda tangan pembuangan loh dok. Oh iya, Iya. saya didn't know that. Karena aku ngerasa Useless. I don't have a time. Iya. Terus mau gimana lagi? Iya. Mau PGTA lagi no time. Iya. Apakah kekejar? Iya. Ya udah tanda tangan aja mumpung di sini gitu kan. So sebenarnya ya agak sedih sih, tapi ya sudah, gimana lagi. So itu jadi pembicaraan hangat kah dok di klinik? Of course, pembicaraan hangat as if how is she actually? How are you doing? I see. Bukan yang jadinya bicara Gimana gosip ya? jadi itu enggak. How are you doing and how you're coping with this news? Then Like that. Karena mereka tuh yeah. apalagi pas mereka tahu flag kan itu ada tambahan pasien karena ini gitu kan. Mereka dokter gimana jadi mereka tuh care iya, banget ya. Ya, mereka tuh kayak aduh semoga nggak kenapa-napa. Masa sih harus kehilangan anaknya juga gitu. Jadi kita semua pikir, makanya saya bilang ke saya yuk gitu periksa enggak ada, ya udah ke siapapun gitu. Maksudnya salah satu dari kita lah untuk melihat gitu. Sebelum kita sendiri yang periksa kan kadang-kadang nggak percaya juga ya. Iya ya dok gitu. Soalnya yang waktu di UGD juga diperiksa dia misdiagnosis. Betul. Bisa dibilang gitu ya dok. Iya kan. Itu danger nggak sih dok? Of course lah kalau seandainya nggak kenapa-napa itu kan buktinya. Aku udah langsung kayak malam ini ya mbak booking ruangan gitu. Oh iya aku iya. Tapi karena kamu bilang gila apa? Ganti. Oh iya ganti. Belum di USG loh dok. Nah itu dia makanya karena pernyataannya belum di USG ya. Jadi saya bilang karena saya sudah pernah melalui kasus di mana perdarahan benar-benar di depan mata saya gitu dan ternyata bayinya baik-baik aja gitu. Jadi sebelum dipastikan jangan itu dulu lah gitu. Saya aja kalau melihat udah agak lemah nih ya atau apa tuh terkadang nanti dulu deh gitu. Mungkin second time. Tunggu dulu ya, kasih waktu ya. Kasih waktu dulu beberapa hari gitu. Yakin nih, meyakinkan diri. Jangan ntar dibilang kosong nih, toto minggu depannya ada. Aduh, mungkin karena saya dari sisi yang prekonsepsi kali ya, gitu. Karena saya eman-eman gak sih? Eman-eman dong. Kalau ternyata sebenarnya baik-baik aja, cuma terlambat aja gitu maksudku. Benar. Terus aku mau nanya dok, kalau di Bocah Indonesia itu dokter yang memilih pasien atau pasien yang memilih dokter? Kami nggak pernah memilih pasien. Oh, pasien memilih dokter. So pasti ada porsi di mana everybody wants to kamu kan? Itu gimana tuh dok? Overlapping nggak? Iya, of course, overwhelming. Back then ya, waktu dulu kan karena saya cewek sendiri ya, perempuan sendiri itu lumayan exhausted gitu. Apalagi sekarang saya sekolah kan, saya lagi sekolah, jadi exhausted pasti. Tapi I'm trying to do the best that I can for patient gitu. Kalau nggak pasien nggak mungkin akan datang ke kita kan untuk trying help. Dan be part of the journey, be part of you finally mengejar mimpi dan akhirnya mimpi itu bisa you can hold gitu. Itu amazing. Beyond whatever you can say, beyond. How you're feeling every time you know your patient is pregnant? So happy. So happy? Iya, really happy loh karena as if they are my kids as well. Ya kan? Gue kayaknya pasien anakku banyak banget nih sekarang. Because it is like so they're my kid as well gitu. Like I'm really sad kalau seandainya ternyata tuh embrionya bagus gitu. Tapi kok nggak nempel ya? What's wrong? Dan sebelum kita kan kalau di itu kan harus melihat ya, apa sih faktor apa sih? Makanya saya tuh kalau lagi itu saya evaluasi diri sendiri loh. What's wrong with me? Kenapa am I too tired? Gitu. Did I do something different than what I always do? Gitu. Apa sih gitu? Kenapa ya begini ya gitu? Baru lihat yang lain faktornya kan. Ternyata kepikiran ya dok. Iyalah. Ya iyalah, karena aduh kok ini begini ya gitu. Itu kan sesuatu hal yang pasien nggak tahu ya. Gitu. Pasien tuh nggak tahu, cuman
terkadang ya karena kan memang kita ya of course you cannot know that, right? But deep down inside we feels it is our own baby loh. Karena di tangan kita kan, itu dia bisa menjemput atau nggak menjemput loh. Benar. Itu dreams come true or not come true, it will be in your hand. Of course, it's God's will, but through your hand. This is through my hand, gitu. Jadi, tapi bisa dibilang dokter perfectionist dan responsibility ya orangnya. Saya perfectionist ya. Saya perfectionist ya, gitu. I'm trying, ya kalau bisa, makanya saya bilang, kalau first timer, kalau bisa semaksimal mungkin, seperfect mungkin. Tapi kalau misalnya itu sudah dicoba dan memang itu maksimal segitu, ya nggak apa-apa, coba aja. Aku kan ke Bocah ini kan my second clinic ya dok. I've been through another clinic IVF. Ada beberapa klinik yang oke, mau IVF, oke, pay and we start this month soon. Ada yang kayak Bocah tuh beda. Bocah itu kayak gak bisa lu langsung prepare dulu 3 bulan at least ya. Plus dengan akupuntur dan lalala lilinya. Why approach Bocah Indonesia itu beda. Karena kan kalau misalnya mereka ayo bayar langsung kan lebih cepat juga ya dok ya. Gitu. Iya. Saya lebih melihat pasien-pasien yang datang tuh bukan first timer like you, right? Iya. Biasanya tuh repeated gitu. Saya jarang banget dapat first timer. Jarang banget. Jadi berarti yang banyak. Tingkat kegagalannya tinggi ya dok? Yang kamu handle gagal itu lebih banyak. Dan saya kan mencoba melihat ya, ini patternnya apa sih sebenarnya. Makanya kan sering banget saya bilang bawa ya historinya, bawa ya sebelumnya, biar bisa dipelajari bareng-bareng. Kita kan juga tim ya, tim dengan andrologi kan. Yes. Gitu, mungkin salah satu kekuatannya juga kan, gitu. Dimana kita bisa berdua cari bareng-bareng solusinya. Terus saya percaya karena proses telur itu, but then again itu kan butuh waktu juga. Kalau seandainya kita bisa memaksimalkan, kan namanya juga nyoba pas di awal. Kalau kita bisa memaksimalkan, memperbaiki yang bisa kita perbaiki, merubah sesuatu nggak sih? Yes. 3 bulan nggak akan won't hurt. Yeah. Kita nggak ngomongin udah 1 tahun kok, gitu, cuma 3 bulanan. Ternyata dengan melakukan itu di awal-awal saya dengan Dokter Tiara, dengan Dokter Maitra melihat, oh ternyata beda loh. Impactful ya dok? Impactful gitu, dengan DNA fragmentasi yang melonjak sampai di atas 90% gitu di terapi dulu, akhirnya bisa maju gitu. Salah satu shockingnya buat saya sih sebenarnya usia 25-26 ya, waktu itu pasien saya 25 apa 26, memang male factor only. Pede kan, udah lu gak usah ngapa-ngapain gitu, udah lu gak usah, kan lu masih muda. Ya iyalah, siapa yang menyangka 25-26 kan masih muda, berarti telurnya bagus dok. Gitu, udah gak usah ngapa-ngapain, lu biasa aja, kan suami lu yang bermasalah, udah nanti kita mulai waktu kalau suami sudah siap. IVF dapat 15 telur, saya masih inget tuh 2020 waktu saya pertama kali gabung Bocah soalnya. Abis itu telurnya 15, tapi yang jadi embrio cuma 1. Karena memang telurnya jelek. Telurnya tuh bukan seperti telur umur 25. Seakan-akan umur di atas 35 yang umur 40-an gitu. Kualitasnya ya maksudnya. Apa dok faktornya? I don't know. Lifestyle or something? Can be. Tapi nggak serta dia kan banyak hal yang membuat cadangan itu turun ya, riwayat operasi kista misalkan, terus dia ada pernah minum alkohol, rokok, lifestyle kan sekarang ini plastik banyak nih, ya kan, jadi hati-hatilah kayak gitu. Terus skincare yang tidak diawasi kan banyak banget ya, merkuri, paraben segala macam. Paparan terhadap itu bisa menurunkan cadangan sel telur yang of course akan mempengaruhi kualitas juga. Insight baru itu dok. Iya, jadi banyak hal yang bisa membuat itu menjadi kurang baik. Benar. Makanya saya pikir ini kenapa ya, tapi kan udah bukan waktunya menanyakan kenapa. Berarti sejak itu saya belajar, nggak bisa kayak gini nih. Mau lu muda kek, apalagi udah tua, berarti harus butuh persiapan. Jadi itu turn back time di mana nggak bisa nih. Ya kan? Lebih baik kita menganggapnya semua orang itu ada masalah walaupun gak ada masalah, daripada menganggap tidak ada masalah padahal ada masalah. Telur itu kan gak bisa kita lihat, beda seperti sperma. Sperma kan bisa diperiksa kualitasnya. Telur dari mana coba? Kecuali maju IVF. Maju IVF cuman berlaku di kualitas bulan tersebut yang kita ambil.
kita nggak bisa muter waktu ke belakang, kita nggak bisa lihat ke depan. Yang pastinya makin ke depan kualitas akan semakin turun gitu. Jadi anggaplah bahwa kita ada masalah. Jadi jangan kepedean istilahnya. Everything is okay. Iya kan kadang-kadang I'm enggak okay. suami gue yang bermasalah gitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu loh. Kasian lah kan it takes two to tango. Jadi turunkan ego masing-masing gitu. Anggaplah bahwa berdua memang ada masalah. Itu sih. Dan it's okay to check it earlier ya, Yes, Dok, of course. Jadi kadang-kadang kan nggak harus kan masuk ke klinik IVF. fertility itu bukan berarti you do have problems ya. Bukan berarti itu. Jadi bisa untuk periksa dulu gitu, apa yang bisa diperiksa. Terus tips karena banyak yang salah ternyata. Dalam apa ini lucu sekali dia ya. Kenzo malah. Iya. Gendut. Gitu. Jadi biasa membantu mempercepat lah. Gitu. Membantu dengan tips-tipsnya ya. Dokter, kalau misalnya suaminya mandul itu bisa di IVF nggak sih, Dok? Ya, permasalahannya mandul itu apa ini definisinya? Berarti kan zero. Oh, azoo. Azoo ada 2 tipe kan. Tipe yang memang tersumbat atau yang bukan. Kalau tersumbat ya tinggal diambil dari pabriknya. Kalau yang tipe yang berarti operasi ya, Dok, ambil spermanya tuh ya. Ambil spermanya. Berarti dia bisa ejakulasi, bisa keluar spermanya. Spermanya nggak keluar, air mani. Loh, apa bedanya, Dok, air mani dan sperma? Sperma itu ya kan si spermanya ada diikuti oleh air mani. Jadi kita nggak akan pernah tahu kalau laki-laki itu sebenarnya azoo atau enggak. Hanya dari penampakan. Kan orang bilang ini kok encer, nih kok kental atau apa, nggak bisa dari situ. Jadi harus diperiksa. Spermanya ada enggak gitu. Berarti, spermanya jumlahnya cukup tidak. Kalau KB cowok itu berarti saluran spermanya ditali kali ya? Betul. Itu. Jadi dia tetap ejakulasi, keluar spermanya. Iya, tapi spermanya nggak keluar. Air mani tadi, spermanya nggak ada. Wow, menarik guys. Baru tahu aku, Dok. Jadi bukan berarti nggak bisa ya. Jadi kalau kosong artinya tidak mungkin hamil secara alami dong. Tapi dengan bayi tabung menjadi salah satu cara untuk dia mendapatkan istrinya kehamilan. Tapi kan kosong, Dok. Tapi kan kalau seandainya dia hanya tersumbat, dia diambil aja dari buah sakarnya. Tapi kalau spermanya memang nggak ada kehidupan, Dok. Mati semua maksudnya. Gak tahu, Dok, mandul itu gimana sih, kayak cacat mungkin bentuknya, cepatnya. Kalau IVF bisa dengan pembesaran, ya kita kan cuci dulu tuh spermanya, kita cuci spermanya, habis itu kita lihat di pembesaran, berapa kali pembesaran kita pilih yang paling bagus daripada yang lain. I see. Gitu, ada banyak cara. Jadi gini, kalau di IVF, kecuali dia nggak punya sperma sama sekali ya. Ada, Dok, kayak ada yang karena kegagalan di sentral, kayak perempuan tuh menopause gitu. Oke. Kalau di perempuan udah menopause kan udah habis tuh. Iya. Nggak, there are no ways untuk having a baby. Nggak mungkin. Nah, kalau di laki-laki juga ada kelainan yang sentralnya seperti itu. Jadi sama sekali tidak memproduksi. Itu juga susah. Ya. Tapi selama spermanya masih bisa ditemukan, masih banyak cara pada IVF yang bisa kita bantu. Di ICSI itu ya, Dok ya? ICSI kan mempertemukan sperma dengan telur. Nah, kalau kita when the time is game over ya game over. Mau gimana pun caranya juga. Jadi kalau misalkan memang masalahnya di sperma, kita umur jalan terus, jangan tarsok-tarsok. Karena kalau lebih muda peluang hamil lebih tinggi loh. I see. Ya, Dok, soalnya banyak banget kan orang-orang yang infertil ya menurutku ya. Ketemu aku tapi kayak aku bilang coba cek aja. Cek itu nggak masalah loh. Maksudnya biar figure it out masalahnya di mana. Soalnya kan waktu berjalan, usia bertambah gitu. Mereka tuh nggak pede, Dok. Nggak pede, kayak takut apa kata orang. Terus kalau ya ternyata bermasalah aku gimana? Kalau saya boleh saran, tutup telinga. Karena yang punya kebahagiaan kalian sendiri. Kalian akan menyesal suatu saat kalau tidak pernah mencoba, tidak pernah mencari tahu kenapa. Yang membiayai adalah kita sendiri, yang akan merasakan bahagia kita sendiri sebenarnya, bukan orang lain. Benar. Gitu. Tapi ya dan again balik lagi, gimana? Ada nggak, Dok, case bayi tabung terus dia difabel lahirnya? Amit-amit sampai dengan detik ini saya tidak punya
Alhamdulillah. Kalau pasien saya Iya. belum ada sampai dengan saat ini. Tapi di PGTA enggak dok mostly atau enggak? Enggak. Pasien Wow. saya itu mayoritas tidak melalui PGTA. Tapi PGTA itu penting nggak sih dok? PGTA penting atau enggak? Tergantung. Jadi PGTA akan sangat berguna kalau dia misalkan tidak pernah tahu dia ditanam nih, embrionya bagus-bagus nih, nggak nempel-nempel terus. Kan kita harus tahu embrionya normal atau enggak. Atau dia keguguran terus-terusan. Gitu. Kita mau tahu produknya bagus atau enggak sebenarnya. Gitu. Atau di keluarganya memang ada keturunan dengan Down syndrome Patau syndrome Jadi tapi yang yang langsung ya, misalkan omnya, tantenya kayak gitu atau itunya, orang tuanya itu atau dirinya sendiri mozaik. Kan kadang-kadang kita bisa ngecek tuh kromosom. Oh, kita mozaik loh. Turun bisa kan? Nah itu kita wajib PGTA. Tapi kalau enggak, saya balikan ya. Karena yang diambil adalah sebagian kecil, 5-10 sel saja. Dibandingkan ratusan juta sel di sana, hanya bagian dari ari-ari, bisa saja dia tidak representatif. Itu yang orang-orang tidak tahu. Gitu. Jarang tahu, karena mungkin ada beberapa yang tidak diinformasikan gitu. Last question dokter. Aku kan hamil 1 anak tuh, ya susah payah ya dok ya. Kalau bayi tabung ada yang triplet, ada yang 4 plet ada dok. Ada. 5 plet. Ada di luar. Kasusmu paling banyak berapa? 3. Apa gak baby blues 3 kali deh dok? Saya punya 1 pasien. 2, sorry. 2. Itu embrio yang masuk berapa dok? 2. Embrio yang masuk 2 jadi 3. Unfortunately, yang 1, yang 2 nggak ada, akhirnya lahir hanya 1. 1 lagi 3-tiganya lahir di 21 minggu. Too early dok? Too early, nggak sampai 500 gram. Wow. Akhirnya meninggal berapa hari kemudian? 3-tiganya. Oke. Jadi gini, kalau you will know, you're my patient. Jadi terkadang tuh saya tuh bilang gini, bayi tabung itu di mana-mana ya, kembar itu sebenarnya gagal. Ya kan? Oh iya dok. Karena gagal, yang kita inginkan hanyalah one healthy pregnancy. One healthy pregnancy, bukan double. Jadi jangan berpikir tuh buy one get one. Banyak orang yang pikir buy one get one. Tapi get 3. increasing the likelihood of complications, risk of pregnancy, complications bayinya, to you, for the mother. Jadi saya selalu mengkombinasikan embrio itu yang terbaik dengan yang least terbaik. Karena kan kita tidak PGTA, jadi mereka mengkombinasi hanya karena mereka banyak sebenarnya, ya kan, mengiri tempat juga mungkin, saya nggak tahu. Itu kan mereka kan berdiskusi langsungnya dengan embriolognya. Tapi saya tidak pernah mengizinkan 1 dan 2. Misalkan peringkat 1 dan 2 tuh gabung bareng. Karena dengan begitu peluang terjadi kehamilan kembar tuh tinggi sekali. Gitu. Tidak boleh lebih dari 10% kan sebenarnya hamil kembar itu dari seluruh siklus yang kita lakukan. Gitu. Nah, jadi dikombinasikan ini dengan yang misalkan nomor berapa gitu. Tapi kalau ditanya ada yang kembar, ada of course. Kebanyakan kembar saya sepasang loh. Jarang selamat gitu. Iya, sepasang cewek cowok. Jarang tuh jarang yang cewek-cewek cowok tuh jarang ada, tapi jarang. Lebih banyak yang sepasang. Tapi penuh dengan resiko kan. Mereka udah pada tahu, tapi emang jodohnya begitu saya bilang. Jadi koinsidental. Hari ketiga saya masukin 2 jadi dua-duanya. Yang satunya saya masukin 5 BB dengan 2 CC sekalipun tuh bisa jadi. Kayak gitu-gitu. Jadi ya memang poor CC kan, kalau CC kan masuknya ke moderate poor ya berarti kan, tapi mereka tetap minta disimpan, akhirnya ditanam jadi dua-duanya gitu. Jadi bagi saya grading is just grading, tapi tetap kromosom dalamnya tetap mau menentukan. Tapi ingat ya, kalau dimasukkan lebih dari 1 embrio peluang menjadi 2 gede, masukkan 2 bisa jadi 3. Resiko bagi ibunya kan perdarahan, preeklamsi, ya kan, gula dalam kehamilan. Nanti waktu hamilnya perdarahannya jauh lebih gede kan, dia kan gede tuh perutnya, rahimnya, bisa aja nggak bisa kontraksi, bayinya lebih kecil, nicu, prematur, ya kan, dengan segala macam komplikasi yang ya dok ya. Of course. Terus usia ibunya juga impactful ya dok ya. Pasti.
Di atas 35 tuh high risk banget. Biasanya ini aku orang awam, wah aku udah 40 langsung transfer 2 deh. Gak ada Betul, waktu. Ngono. betul. Ayo cepet ayo wes, gak apa-apa Betul. langsung Betul. dirembes lah. Di atas 35 boleh 2. Oh gitu ya dok ya. Tapi mostly gak semuanya jadi ya dok? Enggak. Kebanyakan cuma 1. Tapi kamu lebih happy mana? One single healthy pregnancy? Kalau dia atau euploid twins? 1. Oke. Saya lebih sukanya, jadi kalau euploid 1, tapi kalau seandainya enggak bisa 2, tapi itu mainin ininya, peringkatnya. Jadi I like it to be one healthy pregnancy, rather than 2 tapi giving you headache. 1 aja kadang-kadang udah, aduh dokter, balik-balik kok nggak mual. Jangan ngomong gitu, minggu depan mual beneran. Beneran. Jangan minta mual Nah itu. Mual gak enak. One more thing. Jadi kadang-kadang itu pasien suka overthinking, negative thinking gitu. Jadi saya selalu bilang, you are a mother now, hati-hati apa yang diucap. Karena itu merupakan doa dan bisa kejadian. Walaupun notabene kamu hanya hamil. Mereka melupakan itu. Batin gitu ya Yes. dok ya? Oh, wow, amazing. Ya, Thank saya sih gitu sih. you, Dokter Cynthia. Very welcome. Terima kasih sudah diundang ya. Aku yang terima kasih. It's my honor. Buat kalian yang mau konsul sama Dokter Cynthia, IG-nya sama nanti dia prakteknya di mana aku taruh di sini. Kalian bisa hubungi aja langsung. Mostly di Bocah ya dok ya? Iya. Selain di Bocah di mana? JWCC. JWCC. Tapi kamu aktif nggak sih di JWCC dok? JWCC aktif, tapi karena lagi sekolah, jadi baru cuman 1-2 kali seminggu aja. Tapi IVF atau biasa aja? Biasa. Oh, tapi kalau yang IVF di Bocah aja. Bocah udah buka cabang belum dok? Di Sunter, tapi saya nggak di sana. Jauh. Oh, kamu rumahnya Tangerang ya dok? Iya, dekat di Jakarta Barat. Tapi kamu sekarang kuliah di UI. Wow. Kamu kayak loncat-loncat gak sih dok? Loncat-loncat, iya. Waktunya harus di jalan gak sih Betul. dok? Iya. Aku doain nggak stres. Semoga Dokter Cynthia cepat lulus, nilai terbaik, cum laude, lancar semuanya, pasien-pasien sehat-sehat. Thank you so much dok for coming. Thank you for the invitation once again. Jangan lupa guys, subscribe, like, dan komen. Tapi sebelum itu kita panggil Kas-Kas dulu deh. Turunin aja deh, Cah. Dokter Cynthia mau lihat. Kok Ya, tumben dia tidurnya lama banget, dok? Sesuai doa anti dulu ya. Iya. Dokter. Ini Dokter Cynthia, Kas. Ketawa. Siapa? Ini pipinya lu, ya ampun. Iya, aku makan banyak, Ini dokter. soalnya udah disiapin moto asinya nih, embem banget. Iya. Biasanya bayi-bayi nanti ada fase GTM kan? Ada ya dok? Ada fase Bulan GTM. keberapa ya dok ya? Belum tahu. GTM makan ya dok ya? GTM makan, gerakan tutup mulut. Pasti ada dok? Pasti ada. Gimana preventnya dok? Semoga enggak ya sayang. Semoga enggak ya. Pintar ya. Semoga makan banyak ya.